Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini terkait dengan bab mempercepat perbuatan baik dan berlomba-lomba melakukan perbuatan yang baik. Qala bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mubadarati ilal khairat wa hasiman tawajjaha lil khairin alal ikbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin, yaitu bab yang menjelaskan tentang cepat-cepat untuk melakukan kebaikan dan dorongan orang untuk segera melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh ada keraguan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian al khairat, dalam menggapai kebaikan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk fastabikul, ya, berlomba-lomba, ya, musabaqah, ya, berarti ada kompetisi dalam menggapai kebaikan. Kebaikan di sini bersifat umum. Artinya bersifat umum, bisa kebaikan yang bersifat mahdoh, ibadah mahdoh, bisa kebaikan yang merupakan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah sosial. Ibadah mahdoh, ya, untuk memperoleh atau menjalankan fastabiqul khairat, tentunya kita harus ada motivasi, harus ada keinginan yang kuat untuk segera menjalankan perintah Allah, tidak menunda-nunda sesuatu yang bersifat kebaikan. Misalkan ketika sholat, kumandang azan sudah tiba. Kita tidak boleh berdasarkan ayat ini menunda-nunda kebaikan. Bahkan kita harus fastabiqul khairat, cepat-cepat berlomba-lomba, ya, untuk segera melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Atau lebih bagus, sebelum datangnya kumandang azan, kita sudah siap-siap untuk sholat. Mungkin setengah jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya, kita sudah mengambil air wudhu, kita sudah mempersiapkan pakaian yang kita akan pakai untuk sholat, baju kokoh sudah kita siapkan, sarung sudah kita siapkan. Sebelum kumandang azan datang, kita yang laki-laki, ya, kaum pria, kaum bapak-bapak, sudah segera ke masjid. Kita posisikan shop yang paling depan ketika kita sholat. Karena ketika kita cepat-cepat datang, ketika kita mempersiapkan untuk sholat, berarti di sini kita mengamalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tentunya pahala dari orang yang sholat di shop paling depan itu lebih tinggi
dibanding orang yang sholat di belakang jauh dari imam. Ya, kirotoni di dalam hadis dijelaskan ada 2 kirot pahalanya, yaitu sebesar dua gunung Uhud. Nah, ini berarti kita harus menggapai kebaikan ya semaksimal mungkin dalam menjalankan perintah Allah. Begitu juga dalam hal misalkan ibadah haji. Jangan menunda-nunda, nanti saja kalau sudah agak tuaan. Nah, ini berarti menunda-nunda ya melaksanaan ibadah haji. Tetapi sekarang memang ada masalah ya. Ibadah haji ini antri panjang ya. Kalau zaman dulu belum ada antri ya. Ini ada orang suka menunda-nunda kebaikan ibadah haji, nanti saja. Kalau sudah pensiun, saya baru pergi haji. Siapa yang menjamin umur kita? Siapa yang menjamin bahwa kita akan hidup sampai esok hari? La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu seseorang di bumi mana dia meninggal. Kapan dia meninggal? La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ya. Kematian itu sirrun min asrorillah. Al maut sirrun min asrorillah. Mati itu salah satu rahasia dari rahasia Allah, ya. Jadi setelah kita membaca ayat ini, kita tanamkan di dalam hati kita ya untuk berlomba-lomba menggapai kemenangan, menjadi seorang pemenang ya, winner dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini atau Allah menciptakan hidup dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Tafsirannya akhlasu amala, yang paling ikhlas amalnya. Ini dah dijelaskan lebih ayat panjangnya itu wa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian. Ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Berarti di sini harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan, ya, kebaikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdo maupun ibadah ghairu mahdo. Dalam hal ibadah sosial, ya, kita juga harus berlomba-lomba, ya, dalam hal sedekah, ya. Kita jangan menunda-nunda. Kalau kita mau sedekah, cepat-cepat dilakukan. Karena saya katakan tadi, kita tidak tahu sampai di mana umur kita. Ini perlu saya sampaikan karena di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menjelaskan penghuni di kubur itu menyesal. Allah berfirman, ya laitani kuntu turoba, ya Allah kalau tahu begini, kuntu turoba, aku jadi tanah sajalah, aku jadi tanah saja dah. Menyesal. Kenapa? Karena tidak mengamalkan fastabiqul khairat, tidak mengamalkan berlomba-lomba mencapai kebaikan, berlomba-lomba menjalankan perintah Allah, berlomba-lomba menggapai ridho Allah, ya. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, fasaddaqu aku minas sholihin. Dalam ayat lain, kembalikan aku sebentar ke dunia, aku mau sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Nah, berarti di sini ada penyesalan, ya.
Nah, sebelum kita menyesal di kemudian hari setelah kita meninggal dunia, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Allah masih berikan umur panjang kepada kita laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan motivasi yang tinggi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan seluruh larangan Allah. Ya, kenapa di sini ada perlombaan dan kemudian Allah menciptakan kita untuk diuji siapa yang lebih baik amalnya? Karena Allah juga menciptakan surga itu bertingkat-tingkat. Di akhirat ada yaumul mizan. Ditimbangnya amal. Ada orang yang mungkin miringnya sebentar sedikit, ada yang banyak kebaikannya, ada yang banyak sekali kebaikannya. Tentunya berdasarkan keadilan Allah, Allah pasti membedakan surga dalam posisi orang yang benar-benar ikhlas dengan orang-orang yang tidak terlalu ikhlas. Benar-benar ibadahnya maksimal dengan orang yang ibadahnya tidak maksimal. Nah, di situ ahsanu amala, orang yang paling ikhlas. Makanya Allah menciptakan surga itu bertingkat-tingkat, ya. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian semuanya ila magfiratim mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduha samawati wal ard, yang luasnya surga adalah seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah memberitakan kepada kita kaum muslimin untuk cepat-cepat. Artinya cepat-cepat, tidak menunda-nunda. Ya, ila magfiratim mir rabbikum, menggapai ampunan Tuhan kalian, menggapai ampunan Allah. Ketika kita berbuat dosa, ya namanya manusia, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita tidak maksum. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat ila magfiratim mir rabbikum, jemput ampunan Tuhanmu. Dengan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaik. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Min kulli dzambin asim, dari dosa yang besar. Wa atubu ilaik, aku bertaubat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Taubatan nasuha, taubat yang nasuha. Nah, ini kita berarti cepat-cepat beristighfar bila kita melakukan sebuah perbuatan dosa. Tanpa melakukan perbuatan dosa pun kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan istighfar. Rasulullah saja yang sudah maksum, dijaga oleh Allah, tidak punya dosa dan kesalahan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW istighfar satu hari 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali setiap hari. Ya, berarti
Pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi suri tauladan buat kita mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena Rasulullah uhibbu an akuna abdan syakuro, saya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Para pendengar rahimakumullah, dari ayat ini berarti Allah memerintahkan kepada kita jangan menunda-nunda taubat. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba kalau nyawa sudah sampai tenggorokan. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap ada kesempatan kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk keluarga kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyahina wali jami ahlina. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dosa orang tua saya, ampuni dosa guru-guru saya, ampuni dosa semua keluarga saya, anak saya, istri saya, saudara-saudara saya. Kita tidak boleh menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajannatin, dan jangan menunda-nunda menuju sorga. Wasari'u, dan cepat-cepatlah ila magfiratin mir rabbikum, dari menuju ampunan Tuhan kamu, wajannatin, dan sorga. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda ibadah, kemudian ibadah itu malah terlewatkan. Lagi di jalan raya, ada suara adzan, kita naik kendaraan, parkirkan motor kita ke masjid, kita sholat dahulu. Kita parkirkan mobil kita sholat dulu. Utamakan Allah. Kalau kita mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Arduha, luasnya surga, as-samawatu wal ar, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang mau menjalankan perintah Allah, orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah dengan ikhlas. Jadi surga ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, untuk kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cepat-cepat kita gapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalaikan waktu, nanti kemudian menyesal. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan mereka yang saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dia tidak rugi karena menggunakan waktunya se-efektif mungkin, se-efisien mungkin, mengmanage waktu. Waktu ibadah digunakan untuk ibadah, waktu bekerja digunakan untuk bekerja, waktu berrekreasi digunakan untuk rekreasi, waktu silaturahmi digunakan untuk silaturahmi. Diatur waktu yang 24 jam, semuanya punya hak dan porsi masing-masing. Jadi berdasarkan kedua ayat ini, Allah mengingatkan kepada kita, jangan menunda-nunda kebaikan, tetapi harus berlomba-lomba menuju ampunan Allah, menuju surga Allah, menuju kebaikan dan ridho Allah, agar posisi kita nanti di akhirat mempunyai posisi yang sangat mulia di hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa ammal ahadisu, dan adapun hadis-hadis, ya, hadis-hadis sabda-sabda Rasulullah yang terkait dengan tidak boleh menunda-nunda kebaikan, atau yang terkait perintah berlomba-lomba menuju ridho Allah, menuju kebaikan. Fal awalu, yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, badiru, cepat-cepatlah kalian, bil a'mali sholihah, untuk mengerjakan amal soleh, fasatakunu fitanun, karena boleh jadi nanti ada suatu fitnah di akhir zaman, kakitoil laili muslim, seperti terpotongnya malam yang gelap. Artinya apa? Kegelapan itu kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nanti di akhir zaman orang sudah tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Ada fitnah di akhir zaman seperti itu. Jangan menunda-nunda kebaikan. Apakah kita mau nunggu sampai ada fitnah seperti itu? Tentunya tidak. Kita mau cepat-cepat, ya, melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah kita tiba-tiba sakit? Kita mau bilang saya mau umroh 5 tahun lagi setelah pensiun. Tiba-tiba di bulan depan kita sakit. Sakitnya parah. Nah, tentunya, ya, karena kita menunda-nunda kebaikan, padahal kita sudah ada modal, sudah ada dana untuk umroh, kita tunda-tunda, akhirnya tidak terlaksana karena kita menunda-nunda kebaikan tersebut. Fitnah yang kedua, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pada pagi-pagi seorang mukmin, seorang itu menjadi mukmin, tetapi sorenya menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Pagi-paginya dia beriman, sorenya dia beriman, pagi-paginya dia kafir. Nanti akhir zaman akan terjadi seperti itu. Fitnah seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya bi udinahu bi arodi minad dunya. Ada orang di akhir zaman menjual agamanya untuk atau dengan harga yang sangat murah hanya dengan kepentingan dunia. Ya, menjual agama untuk kepentingan dunia. Agama dipolitisasi. Agama dijadikan sarana untuk mencari keuntungan. Agama dibisniskan. Ini akan terjadi di akhir zaman. Mungkin sudah ada tanda-tanda orang yang seperti itu. 4 fitnah seperti itu mungkin, ya, di sekitar kita sudah mulai ada fitnah-fitnah seperti itu. Nah, kita cepat-cepatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, berkarya, ya. Kalau kita kaya, cepat-cepat kita bangun rumah sakit buat duafa. Kalau kita kaya, kita bangun sekolahan untuk duafa. Kalau kita kaya, kita wakaf, ya, untuk kepentingan izzul Islam wal muslimin, kepentingan orang Islam dan kepentingan orang mukmin. Karena bil amali sholihah, amal soleh secara luas. Apa yang menjadi kemampuan kita lakukan, ya. Ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, badiru, cepat-cepat, ya, jangan menunda-nunda. Atau pelajar
Pelajar jangan nunda-nunda belajar, belajar menunggu ujian. Itu tidak cepat-cepat, ya harus cepat-cepat karena belajar pun termasuk amal soleh. Kalau sudah lulus, cita-citanya mau ngambil S2 atau S3, jangan ditunda-tunda. Badiru bil a'mali sholihah. Karena itu investasi, pendidikan sebuah investasi ya untuk kita meningkatkan karir kita, ya. Karir kita meningkat, kita gunakan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bil a'mali sholihah, badiru bil a'mali sholihah, cepat-cepat beramal, cepat-cepat melakukan amal soleh. Ini amal soleh maknanya sangat luas sekali, ya. Apapun yang menjadi kebaikan buat kita, jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Ya, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita tidak tahu apakah kita akan sehat terus. Saya mau sedekah. Ya, apakah kita terus uangnya masih ada? Allah bolak-balikan yang tadinya kaya bisa mendadak miskin. Seperti korun. Ya. Sebelum menyesal, kita amalkan hadis ini. Cepat-cepat untuk melakukan amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Para pendengar rahimakumullah, di hadis yang kedua, hadis yang kedua, an Abi Yasrawa'ah, ini bikasrisin muhmala wa fathiha, Uqbah bin Haris radhiyallahu an qala. Uqbah bin Haris berkata, sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asra. Aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu sholat asar. Jadi Uqbah bin Haris pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat asar, dilakukan di kota Madinah. Pasal lama, kemudian Nabi melakukan salam, artinya sholatnya selesai. Ya, nengok kanan, assalamualaikum warahmatullah. Nengok kiri, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholatnya. Summa qoma musri'an. Kemudian Rasulullah berdiri cepat-cepat. Ya, ini kenapa Rasulullah cepat-cepat berdiri? Tidak istighfar dulu mungkin atau tidak berzikir dulu, Rasulullah langsung berdiri cepat-cepat. Fatahto rikoban nasila ba'di hujri nisaihi papazi'an nas min sur'atihi. Nabi ya melewati punggung-punggung manusia jamaah, artinya mau keluar ila ba'di hujri nisaihi, ke sebagian kamar istrinya, ya. Papazi anas, manusia heran, bingung, min suratihi, kenapa Rasulullah cepat-cepat keluar? Biasanya tidak seperti cepat-cepat keluar. Zikir dulu, wirid dulu, baca alhamdulillah dulu, baca Allahu Akbar dulu, baca subhanallah dulu, berdoa dulu, wirid dulu. Tiba-tiba ini keluar. Kenapa? Jamaah pada heran. Faharaja alaihim, lalu Rasulullah keluar menghampiri mereka. Fara'a annahum qad ajibu min suratihi. Rasulullah melihat bahwasanya mereka para jamaah qad ajibu, merasa heran bi suratihi, kenapa Rasulullah cepat-cepat keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat asar. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Dakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu
ayah bisa nih pamartu bikis matihi. Rasulullah bersabda, aku ingat sesuatu. Ada sepotong emas, ya, sekeping emas di sisi kami, di rumah kami, kata Rasulullah. Aku tidak suka menahannya. Ya, aku tidak suka emas itu tertahan di rumahku. Maka aku memerintahkan untuk dibagi-bagi. Nah, di sini menjelaskan Rasulullah tidak mau menunda-nunda sedekah. Tidak mau membagi-bagikan sedekah, ya, sekeping emas kepada orang. Jangan sampai, ya, emas itu sampai tertahan di rumah Nabi. Emas itu nginep di rumah Nabi. Segera dibagikan. Jadi lagi sholat Rasulullah setelah selesai sholat, ingat atau sadar, oh iya ada emas, sekeping emas itu belum dibagikan kepada orang yang berhak. Rasulullah segera mengambil emas itu, disedekahkan segera, dibagi-bagikan segera. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau menunda-nunda sedekah. Rasulullah tidak mau menunda-nunda kebaikan. Rasulullah tidak mau menunda-nunda amal soleh. Rasulullah ingin cepat-cepat melakukan ibadah, cepat-cepat sedekah. Rasulullah ingin mengamalkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Para pendengar rahimakumullah, dari hadis ini harusnya kita juga termotivasi untuk segera melakukan kebaikan. Apapun yang akan kita kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kita tidak tahu apakah kita akan selalu sehat. Kita tidak tahu apakah kita selalu punya rezeki. Kalau mau sedekah, sedekah segera. Siapa tahu besok kita jatuh miskin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kepada kita kesehatan lahiriah dan batiniah. Allah berikan kita harta semuanya untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Asalisu yang ketiga, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Jabir. Qala, Jabir berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada perang Uhud. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Kata Nabi, apakah kamu tahu kalau saya terbunuh dalam perang Uhud? Fa aina ana? Saya ada di mana? Posisi saya di mana, kata Nabi? Qala, rajul tadi menjawab, fil jannah, engkau ada di dalam surga ya Rasulullah. Fa'al qasamarotik kun fi yadihi summa qatala hatta kutila. Kemudian orang yang tadi itu, yang rajul tadi, ya, melemparkan atau membagi-bagian buahnya, kun fi yadihi, yang ada di tangannya, dia lagi megang buah, ya, megang buah. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, kalau apa pendapat kamu jika aku terbunuh dalam perang Uhud, posisi saya di mana? Rajul bilang, engkau ada di surga ya Rasul. Ketika dia ingat Rasulullah ada di surga karena dia mati dalam keadaan jihad fisabilillah, mati syahid, jaminan surga.
dia segera buah yang dipegang di tangannya itu dibagi-bagikan. Kemudian dia ikut perang Uhud. Hatta kutila, tetapi dia gugur di medan perang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa maksud dari hadis ini? Maksud hadis ini, ya, dia terinspirasi oleh Rasulullah SAW. Orang yang meninggal gugur di medan perang, mati syahid, jaminannya adalah surga. Kemudian karena dia ingin mendapatkan surga itu, pastabikul khairat, dia cepat-cepat berlomba, badiru, cepat-cepat. Ya, badiru bil a'mali sholihah, cepat-cepat beramal soleh. Apa bukti amal solehnya? Buah yang di tangannya dikasih sedekah-sedekah kepada, ya, orang-orang, tentara-tentara pasukan Nabi yang ingin berangkat perang Uhud. Kemudian dia daftar kepada Nabi, saya ingin perang Uhud. Sampai dia meninggal. Kalau dia tunda-tunda, dia tidak mau sedekah, maka tidak bisa sedekah. Dia mati di medan perang. Kalau dia tidak ikut perang, dia mati, tapi matinya tidak mati syahid. Nah, berarti dua keuntungan di sini. Keuntungan pertama, sebelum mati, ya, gugur di medan perang sebagai syahid, dia sudah sedekah, kemudian dia perang, meninggal, mati syahid. Nah, di situ berarti dia tidak mau menunda-nunda kebaikan, ya. Kemudian orang tersebut jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang keempat. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu shadaqah azam ajran. Ayu shadaqati a'zamu ajran. Ya Rasulullah, sedekah mana, sedekah apa yang paling besar ajron pahalanya? Qala, Nabi menjawab, anta shadaqa wa anta sahihun tahsal faqra wa ta'malul goni wa ta'malul gina. Yaitu kamu sedekah sedangkan kamu masih sehat, ya, jangan nunggu sakit, ya, atau jangan nunggu bangkrut. Engkau yang paling bagus pahalanya adalah engkau sedekah, kamu masih sehat. Kamu, ya, masih pelit. Ya, ketika kamu masih pelit, itu kan berjuangnya susah untuk jadi dermawan. Nah, sedekah yang paling bagus itu ketika kamu pelit. Tarik menurun, tarik menarik. Sedekah tidak, sedekah tidak, sedekah tidak, sedekah jangan, sedekah jangan, sedekah jangan. Kamu sedekah, itu sedekah yang paling bagus pahalanya. Kalau kamu sedekah sakit, kurang bagus. Karena sudah mendekati ajal, paling orang sedekah, ya, udah mau meninggal. Tapi kalau masih sehat, masih pelit, itu pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yahsal faqro, ketika kamu pelit, kamu takut miskin. Padahal sedekah itu, ya, malah mengundang rezeki. Nah, di sini ketika kamu sedekah dalam keadaan sehat, kamu ke dalam keadaan pelit, takut miskin, itu sedekah yang paling bagus pahalanya. Dan watak mulul gina, dan kamu berangan-angan ingin kaya. Nah, ini sedekah yang paling bagus, ya. Jadi sedekah yang paling bagus, sedekah ketika sehat, ketika masih pelit takut miskin, dan kamu punya ingin-ingin jadi orang kaya. Nah, itu sedekah yang paling bagus.
Jadi orang miskin sedekah bagus, orang pelit sedekah bagus, orang sehat sedekah bagus. Itu pahalanya a'zamu ajron, pahala yang sangat besar. Selanjutnya, kriteria sedekah yang paling tinggi pahalanya, wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan kamu menunda-nunda sedekah sampai nyawa itu sudah di tenggorokan. Jangan nunggu sekarat, ya. Jangan nunggu sekarat, udah ngap-ngapan, ya. Kemudian dia baru bilang sedekahin harta yang ada di rumah. Jangan nunggu sekarat, ya. Kita tidak tahu, ya, umur kita ini kapan. Jangan sampai kita menyesal belum ibadah, kita sudah meninggal dunia. Kulta, aku berkata lipulanin kaza walipulanin kaza, faqad kana lipulanin kaza. Nah, baru dikatakan sedekah ini untuk si fulan, sedekah seperti ini untuk sebulan seperti ini, dan untuk sebulan seperti ini. Baru dikasih tahu ketika sudah sekarat, sudah sampai segini tenggorokan, udah ngap-ngapan, baru hartanya disedekahkan oleh keluarganya atau oleh orang tadi itu, ya. Jadi ini sudah sekarat baru mau sedekah, sudah nyawa sampai tenggorokan baru mau sedekah, ya. Para pendengar rahimakumullah, Al-Khamis, hadis yang kelima, kita sampaikan pada kesempatan yang lain karena keterbatasan waktu. Sampai sini saja pengajian kita pada kali ini. Kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kita dalam menggapai kebaikan dan ridho Allah harus kompetisi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, karena hidup ini adalah ujian siapa yang paling baik di antara kita, amalnya, ibadahnya, ikhlasnya, ya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua, kita cepat-cepat menggapai ampunan Allah dan surga Allah, ya. Kalau kita ingin dapat surga, cepat-cepat, jangan dilambat-lambat, ya. Kita mau dapat hadiah saja, kita cepat-cepat. Kita diundang oleh orang penting saja, ya, oleh presiden, kita cepat-cepat. Apalagi ini yang mengundang Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, pencipta kita. Yang ketiga, cepat-cepat beramal soleh, ya. Jangan nunggu ada ujian, jangan nunggu ada fitnah, jangan nunggu kita sakit, ya. Yang keempat, jangan kita menunda-nunda sedekah. Jangan sampai kita menunda-nunda sedekah atau menunda-nunda amal soleh, padahal kita tidak tahu umur kita, ya. Rasulullah di sini memberikan contoh, lagi sholat, setelah sholat Rasulullah ingat ada sekeping emas belum disalurkan, dibagi-bagi, disedekahkan, cepat-cepat langsung dibagikan. Juga di sini ada Rasulullah bercerita sedekah yang paling bagus adalah sedekah ketika kita sehat, ya, ketika kita pelit, ya, ketika kita berangan-angan menjadi orang kaya. Jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda-nunda sedekah, jangan menunda-nunda sholat, jangan menunda-nunda haji, jangan menunda-nunda beramal baik, jangan menunda-nunda semua kebaikan, ya. Kita cepat-cepat, karena tadi saya katakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di esok hari, ya. Kita tidak tahu
kapan kita ini meninggal dunia. Demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, kepada orang tua kita, guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, secepat-cepatnya, kita menjadi winner, seorang pemenang dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.